Teman-teman, kalau kalian mengira apa yang dilakukan Israel di Palestina itu sekedar perebutan wilayah, sekedar ambisi negara mencaplok negara, maka itu keliru besar. Dan saya sering menyampaikan berkali-kali, Israel dengan backup Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan berbagai negara-negara Eropa Barat itu mereka sedang bermain playing God di situ. Mereka sedang berusaha menancapkan kuku hegemoni mereka di level global. Artinya semua masyarakat global termasuk kita, kalau kita menentang ide mereka, menentang misi mereka, kita pun akan ditarget oleh mereka. Karena mereka tidak pernah berencana untuk menghadirkan hidup yang lebih baik. Mereka berusaha untuk memperbudak kita semua. Dan kalau kalian mengatakan, kejauhan itu mah urusan mereka, kenapa kita harus ikut campur? Beberapa waktu yang lalu viral satu video ya Rabi Yahudi Amerika, Yehuda Kaplan, dia dengan tegas, dengan gamblang menyebut Indonesia dalam salah satu videonya. Indonesia akan menjadi target. Kita akan lihat bareng-bareng videonya teman-teman ya. Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? It is a game changer. The appointment is a game changer. And it's not about history. It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? Ini gila sih teman-teman, please. Ini sempat viral di beranda media sosial kita, tapi nggak ada pergerakan apa-apa. Seperti normalisasi hal separah ini. Teman-teman, ini si Yahudi gendut ini ya, mohon maaf ya, maksudnya si Rabi gendut ini, dia dengan tegas menyebut kita harus mengubah kurikulum pendidikan Indonesia. Kita harus mendidik 350 juta Muslim Indonesia. Yang benar aja. Indonesia, kita, masyarakat beradab dengan budaya ketimuran, dengan akhlak dan perilaku yang memang terkenal baik, berusaha dididik oleh mereka pelaku genosida, pembunuh berdarah dingin, para penjajah durjana. Ini luar biasa ini. Bagi saya ini adalah sebuah kegiatan menabuh genderang perang kepada anak-anak cucu kita. Dia sedang bukan hanya mengancam, dia sedang benar-benar meremehkan kita, menginjak-injak kita. Indonesia dianggap tidak berpendidikan dengan kata-kata seperti itu. Dia mengatakan ini bukan masalah sejarah, dia bilang. Ini masalah bagaimana kita mengubah textbook buku-buku pelajaran mereka. Dan apa kalian rela, kalian bersedia kita diinjak-injak intelektual kita, kemampuan berpikir kita, pendidikan kita, ya, oleh mereka? Mau jadi apa kita? Maka kalau kalian masih ada yang berpikir di antara kita bahwa kita tidak ada hubungannya, kita terhubung dengan konflik ini. Jadi sekali lagi, itulah ide Zionisme itu di global. Bagi mereka, siapa yang menentang penjajahan yang kami lakukan, siapa yang bersuara menentang genosida yang kami lakukan, maka itu adalah musuh. Dan kalau kita yang jelas-jelas dalam konstitusi kita menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dari itu penjajahan harus dihapuskan dari atas muka bumi ini. Nah, ini bagi mereka adalah satu frasa, satu narasi menentang penjajahan itu. Itulah kenapa mereka bersifat agresif kepada Indonesia. Dan teman-teman jangan salah juga ya. Mungkin videonya baru beredar nih tanggal 10 Desember 2025 lalu baru beredar. Tapi pergerakan Zionisme di Indonesia ini sudah bukan hal baru. Teman-teman baca bukunya Z. Maulani, Zionisme Gerakan Yahudi Menaklukkan Dunia. Itu saya sudah baca berkali-kali. Itu isinya mengerikan. Indonesia ini sudah lama dibangun loji-loji Yahudi, Zionis, yang dibawa oleh VOC Belanda masuk ke Indonesia. Kita sudah sebetulnya secara tidak sadar kita sudah menjadi korban sejak lama. Namun selama ini mereka bergerak itu diam-diam, gerilya, pegunungan,
senyap. Tapi kali ini mereka berani menyampaikan di depan forum terbuka di konferensi Jerusalem Post dan menyebut nama Indonesia. Ini sudah tidak bisa lagi dibenarkan. Kita sudah mulai harus siaga satu ini. Para ibu-ibu di rumah, jangan remehkan statement ini loh. Dan Yahudi itu kalau sudah ada maunya, itu akan dia kejar. Dan mereka punya sumber daya. Mereka punya dana untuk melakukan hal tersebut. Mereka punya kemampuan finansial. Dan yang saya takutkan apa? Mentalitas para politisi kita di Indonesia ini masih mentalitas yang gampang disogok. Para koruptor yang sangat egois, tidak peduli bangsa atau generasinya itu rusak, hancur. Yang penting mereka mendapatkan asupan dana segar dari luar itu bukan hal baru. Jadi keseriusan musuh, keseriusan Yahudi ini ingin mengobok-ngobok kurikulum kita, bertemu dengan mentalitas para pejabat-pejabat kita yang gampang disogok. Waduh, ini ngeri sekali. Beberapa waktu lalu kita melihat ada mantan IDF yang berhasil mendapatkan kartu nama di Indonesia, bahkan beli properti di Bali. Sampai kapan dia akan terus didiamkan? Sampai kapan kita akan terus pasif seperti ini? Makanya mereka tahu, teman-teman, bahwa Indonesia ini termasuk negara yang konsisten dalam bersuara bersama Palestina. Negara Indonesia, negara yang sampai sekarang ini tidak memiliki hubungan diplomatik, dan itu sebuah prestasi luar biasa. Di mana banyak negara-negara luar sudah mulai berguguran, normalisasi, membuka hubungan diplomatik. Indonesia masih memilih untuk stand against occupation. Itu keren banget sebetulnya. Nah, itulah kenapa Indonesia menjadi target utama. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika sampai kepada kalian, kepada kita, video seperti ini, itu harus membangkitkan awareness kita. Oh, kalau gitu kita harus lebih waspada ini. Ya, karena Yahudi ini kan ya adalah apa? Tangan kakinya Dajjal yang siap menyebarkan fitnah. Dajjalnya di Indonesia, kalau tangan dan kaki Dajjal sudah mulai bersuara sevulgar itu, ya peringatan macam apa lagi yang akan kita lewatkan setelah ini. Perbanyak edukasi untuk anak-anak kita, bacaan-bacaannya, ya buat para ibu, para ayah. Selain kita juga mengharapkan anak-anak kita terjaga, kita pun harus terlindungi dulu. Perbanyak literasi, bapak ibu, ayah bunda di rumah. Ayo kita pelajari lebih dalam lagi siapa kita, siapa musuh-musuh kita, apa situs-situs suci yang harus kita jaga, masjid-masjid yang harus kita kunjungi, kemudian prinsip-prinsip perjuangan kita yang harus kita pegang. Itu harus kita pelajari lagi, ya, karena kalau kita tidak membentengi ya keilmuan kita dengan literasi, kita akan menjadi santapan yang benar-benar apa istilahnya ya, santapan lezat di mata mereka itu. Dan saya kalau melihat fenomena seperti ini itu ya mengingatkan lagi hadis Nabi SAW yang sudah disampaikan 1400 tahun lalu ketika mengatakan yushikul umam antada alaikum atadal akratu ila qasa'atiha. Kata Nabi, tidak lama lagi kalian akan dijadikan santapan oleh umat musuh kalian. Ya, seperti hewan buruan yang dimangsa berjamaah oleh hewan-hewan buas. Itulah kita hari ini, teman-teman. Maka nggak ada pilihan kembali kepada Al-Quran, terutama ayat pertama yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra, baca teman-teman, baca. Ya, baca ini adalah cara kita memproteksi diri kita, melindungi generasi kita, dan menjaga agar agenda yang jelas-jelas disebutkan oleh si Yehudi Kapron ini, maka agenda mereka tidak berhasil, agenda mereka gagal. Kalau kita tidak bisa mengandalkan para pejabat-pejabat tinggi negara kita yang semakin mesra dengan Amerika, kalau kita tidak bisa mengandalkan para
pejabat-pejabat korup yang selama ini ya mementingkan perut-perut mereka dibandingkan masa depan anak-anak kita, maka yang bisa kita lakukan adalah kita memperbanyak literasi kita. Bacaan kita yang paling utama Al-Quran, semua Al-Quran. Itu yang paling utama teman-teman. Ya, dipelajari lagi bahasa Arabnya, kemudian Al-Qurannya, terjemahan dan tafsirnya. Dengar ulama-ulama kita dalam membahas tafsir. Kemudian juga ya perbanyak hubungan emosional antar sama kita, spiritual sama kita. Ya, jangan sampai musuh kita serius. Zionis ini kan serius banget nih, mereka dengan gamblang menunjukkan permusuhannya, kita yang nggak serius. Ya kalau dalam pertempuran serius ini satu serius satu nggak serius, ya habis yang tidak serius ini. Untuk skala individu kita memperbanyak literasi untuk diri kita pribadi, lalu sebarkan ke yang lain. Untuk skala kolektif dan berjamaah apa yang harus kita lakukan? Saling mengingatkan teman-teman. Kalian yang sudah nonton video ini, sampaikan ke yang lain. Ini ancaman nyata loh. Buat para guru-guru, saling ingatkan sesama guru, antar sekolah, antara mahasiswa, antara murid, antara siswa, antara siswi dan sebagainya. Ya buat para ulama juga terus. Ini harus ada kesadaran kolektif berjamaah, nggak bisa masing-masing hanya mengandalkan oh iya heboh sendiri ya lalu scroll ke atas lupa. Enggak, kita harus langsung buat gerakan nyata. Ini nggak bisa dibiarkan, kita harus mulai membentengi diri kita. Ya buat jamaah-jamaah masjid, kalau sudah dapat video ini, kumpul, sampaikan ke yang lain. Ini ancaman nyata nih, ini bukan lagi sekedar hoax atau AI. Ini benar-benar disampaikan langsung dalam forum resmi. Kita buat semacam kegiatan aktif di pengajian-pengajian, kemudian literasi berjamaah di masjid-masjid kita. Kita bangun kekuatan grassroots kita, teman-teman semua. Ya jangan sampai sekali lagi ini menjadi hal yang normal. Ya iya ngeri, udah normal selesai. Enggak. Ini harus menjadi concern yang serius dan harus kita waspadai. Dan lagi-lagi kita harus benar-benar memberikan effort kita untuk mencegah agar ini tidak benar-benar terjadi pada anak-anak kita dan kita. Dan ini kita juga sudah mau mendekati bulan suci Ramadan. Teman-teman persiapkan diri, persiapkan mental, persiapkan ibadah kita angkat dari sekarang. Ya, karena kemuliaan Ramadan itu enggak akan kita dapatkan kalau kita memulai startnya dari awal Ramadan saja, tapi dari sekarang, dari bulan Sya'ban kita sudah harus mulai mempersiapkan aktivitas kita. Ya, jangan lupa juga saudara kita di Gaza, Palestina, bagaimana kita antusias ingin menyambut Ramadan, mereka juga sangat antusias untuk menunggu kita membantu mereka untuk juga menyambut Ramadan, teman-teman. Dan insya Allah nanti bulan Ramadan kita punya sesi khusus, kita akan membahas hal yang lebih komprehensif terkait peran strategis kita untuk pembebasan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.